Kalau teman-teman terpaksa mencuci yang masih banyak kena tanahnya, kalau terpaksa dicuci ya nggak apa-apa, tapi harus dikeringkan ya. Dikeringkannya 2 kali teman-teman, dikeringkan di paparan sinar matahari secara langsung. Habis itu selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat kayu yang nantinya akan kita bikin video seri pembuatan meja resin teman-teman. Tentunya meja resin berisikan kayu. Ini adalah video pertama dari serial membuat meja resin. Gak tahu nanti akan tayang berapa video. Kemungkinan besar lebih dari 5 video teman-teman, karena kami ingin lagi memecah-mecah. Kenapa ingin dipecah-pecah? Agar teman-teman itu mengikutinya itu step by step, enak gitu loh teman-teman. Dan nanti setelah semuanya tayang akan kami bikinkan video kompilasinya, video yang ini singkatnya kayak gitu. Di sini sudah ada beberapa kayu teman-teman. Dan di video kali ini kita fokusnya menggunakan kayu jati. Nah, seperti ini. Yang ini bukan kayu jati. Nanti akan saya pinggirkan dulu. Kenapa saya tampilkan? Ya biar menarik aja sih, kayak gitu. Dan ini akan ada di step berikutnya. Dan ini juga yang kecil-kecil ini akan ada di step berikutnya, kayak gitu. Kita akan melihat dari yang jati terlebih dahulu. Oke. Dan kenapa di video kali ini saya menggunakan kayu jati, itu sekaligus akan menjawab keresahan dari teman-teman juga dan keresahan kami pribadi tentunya. Karena kayu jati ini adalah termasuk serat rapat yang dia itu termasuk kayu yang sulit untuk diresin teman-teman. Kenapa sulit? Karena contohnya rayap saja itu dalam makan itu cuman makan bagian-bagian kulitnya aja gitu loh teman-teman. Di inti kayunya itu tidak terkena gitu. Jadi ini yang kulit-kulitnya itu bakal termakan habis. Jadi jati itu semakin kita diamkan, walaupun kita hamparkan begitu aja di halaman, itu tidak semakin lama semakin rusak, tapi semakin lama semakin bagus. Walaupun kena hujan, kena panas, nggak masalah teman-teman. Ini oke. Kayunya ini saya dapat dari rekan saya di Facebook, di komunitas resin juga, silaturahmi ke rumahnya, melihat-lihat ada kayu bagus apa gitu ya. Niatnya cuma silaturahmi, awalnya silaturahmi untuk melihat-lihat apa yang ada di sana. Ternyata ada kayu ini bagus. Beliau menawarkan, atau Bapak Surkuncung itu menawarkan kayunya itu dicoba Mas di resin. Oke. Jadi kayak pertanyaan pertamanya saya hanya mengambil yang kecil-kecil ini teman-teman, tapi karena ditawarin yang besar, oke lah saya coba. Pertamanya saya juga ngomong kalau jati itu agak sulit tuh di resin, karena pertama ya karena dia serat rapat, terus dia tuh mudah untuk lepas dari resinnya. Tapi menurut saya kayaknya masih bisa dicoba lagi deh, karena waktu itu saya nyobanya baru sekali. Dan di diskusi teman-teman yang lainnya itu juga beberapa ada yang berhasil, beberapa banyak yang gagal juga. Dan saya penasaran loh, kok bisa berhasil ya, berarti kan ada kemungkinan untuk bisa gitu teman-teman. Ya udah, saya tertantang untuk mencoba lagi untuk menggunakan kayu jati gitu, karena ya seratnya ini rapat seperti nangka dan lain-lain sih. Walaupun ini lebih rapat lagi, tapi akan kita coba terus. Terus treatmentnya ya, treatment kepada kayunya ini sebelum diresin, diusahakan kayunya ini jangan kena air, jangan dicuci kena air. Kalau dicuci, ya udah itu dikeringkan, benar-benar sampai kering. Karena nanti kalau tidak kering, itu nanti tuh air yang ada di kayunya atau kandungan air yang di kayunya itu malah jadi keluar gitu loh teman-teman. Itu yang pertama, jangan dicuci terus. Pertama jangan dicuci, terus dibersihkan. Habis ini kita bersihkan teman-teman. Ini akan kita sikat, kita bersihkan. Oke, yuk kita bersihkan. Oke, kita akan bersihkan teman-teman. Intinya tanah-tanah dalamnya tuh harus sampai benar-benar bersih gitu teman-teman. Nah, pertama tuh kita bersihin gini, kita lihat dulu teksturnya. Jadi untuk pertama itu saya tidak langsung menggunakan gerinda teman-teman. Kenapa? Saya tuh takut kalau umpamanya ini tuh udah kayu lapisan yang bagus gitu loh.
Kalau saya gerinda nanti seratnya hilang, tekstur aslinya hilang, kayak bener-bener kayak gini itu bisa hilang. Tapi kalau kita lihat dulu, ya mainnya kita kayak anak arkeolog lah. Kita walaupun kita bisa menggunakan cangkul, tapi kita tuh menggunakan cetok kecil-kecil. Nah sama, karena di sini itu kita mengambilnya ini ya bukan hasil akhirnya yang langsung jadi gitu teman-teman, tapi benar-benar kita step by step mengetahui ya gitu. Gitu. Kita lihat dulu ya, ini bagus apa enggak. Kalau ini masih belum bagus dan ini itu kalau dipaksakan akan merusak ya, ini akan kita buang, kita kropek permukaannya kayak gitu. Kita lihat dulu dari sikat. Karena di video kami sebelumnya, Mas kenapa kok itu disikat baru digerinda, apakah enggak mubazir? Ya enggak, karena kita melihat teksturnya dulu. Kalau itu masih kulit ari ya akan kita buang, tapi kalau itu sudah termasuk kulit kayu yang dalam ya langsung cuman kita bersihkan. Dan ini kita lihat sudah kayu yang ini teman-teman, yang dalamnya ini sudah habis termakan rayap teman-teman. Ini jalur-jalur rayap nih. Nah ini kita gosok-gosok kayak gini sampai bersih. Itu nanti bisa kita kompresor teman-teman. Nanti kita bersihkan. Anginnya belum terisi teman-teman. Ini kita gosok-gosok. Kalau teman-teman terpaksa mencuci yang masih banyak kena tanahnya, kalau terpaksa dicuci ya nggak apa-apa, tapi harus dikeringkan ya. Dikeringkannya 2 kali teman-teman. Dikeringkan di paparan sinar matahari secara langsung, habis itu diangin-anginkan. Karena biasanya habis terpapar sinar matahari secara langsung, itu kalau langsung diresin itu tuh kan dia itu masih panas gitu teman-teman. Kalau langsung diresin jelek, dia malah bisa melengkung karena panas, langsung ketemu panas. Tapi kalau kita diamkan dulu di suhu ruangan mungkin sekitar seminggu kayak gitu, ya udah lanjut. Dan kenapa proses pembuatan di meja resin saya itu selalu lama? Karena saya step by step, benar-benar step by step gitu loh teman-teman. Kita lihat dulu ini apa yang terjadi dan langkah selanjutnya harus bagaimana kayak gitu. Dan sekali lagi, tujuan di sini tuh bukan kami menggurui, tapi kami mengajak teman-teman untuk belajar. Ayo belajar bareng tentang dunia resin. Sayang serial resin ya. Karena kan ada serial anti silikon, terus serial cairan-cairan lainnya, dan sejarah juga ada. Tapi yang kini kita resin, meja resin. Ini sebelum saya tentukan bentuknya akan seperti apa mejanya, mungkin teman-teman bisa request setelah video ini tayang. Teman-teman bisa request bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman kurang pede bisa DM atau ke WA kami. Tapi rata-rata teman-teman sukanya ke WA ya, nggak apa-apa sih, nggak usah malu teman-teman. Kalau diskusi di YouTube langsung tuh nggak apa-apa. Kita tanya, kok kenapa nggak tanya di YouTube aja? Saya malu mas. Loh kenapa malu? Loh, kan kita sama-sama belajar, itu malah bisa dipelajari teman-teman yang lainnya gitu. Ini nantinya bagian atasnya tetap ini sih teman-teman, tetap ini ya. Ini nanti tetap bagian bawah, ini bagian atas, jadi nanti seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah azan asar. Oke teman-teman, itu tadi adalah proses sebelum kita memasuki pembuatan meja resin kayu. Kita persiapkan kayunya terlebih dahulu, dan nanti setelah ini di video kedua akan tayang video tentang mempersiapkan resinnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, selalu jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan selamat melanjutkan aktivitas.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.